Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir untuk mengikuti perkuliahan kita saat ini, yaitu pertemuan ketiga. Adapun materi pada saat ini adalah tentang daya dan energi. Daya dan energi. Sebagai pengantar, kita pahami dulu apa itu daya listrik. Definisi daya listrik adalah sebagai laju penggunaan energi. Di sini energi listrik ya. Daya listrik atau disimpulkan dengan P adalah laju penggunaan energi atau laju di mana energi listrik diubah menjadi bentuk energi lain seperti panas, cahaya, atau gerak. Jadi energi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Secara matematis, daya listrik didefinisikan sebagai energi persatuan waktu. Ini secara umum ya, energi persatuan waktu itu daya. Atau disimpulkan P sama dengan W per T. W daya listrik, watt. W energi listrik, joule. Maaf. P adalah daya listrik, satunya watt. W adalah energi listrik, satunya joule. Dan T waktu detik. Satuan daya adalah watt. Contoh aplikasi pengertian daya. Jika lampu LED mempunyai tegangan 10 watt, berarti lampu tersebut mengkonsumsi energi 10 joule setiap detik. Jadi kalau kita beli lampu kan secara umum ditanya berapa watt gitu kan ya, berapa watt gitu. Atau kita beli berapa watt. Semakin wattnya besar, maka semakin terang juga apa namanya cahayanya. Berarti konsumsi energinya juga semakin besar setiap detik. Definisi energi listrik sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau total energi yang dihasilkan atau dikonsumsi oleh suatu sistem listrik. Energi listrik dihasilkan dari sumber listrik seperti generator, baterai, atau panel surya dan dikonsumsi oleh perangkat listrik seperti lampu, motor, atau panas. Dengan perkembangan teknologi ya, sekarang banyak banyak ide-ide yang bisa menghasilkan listrik. Contoh pernah ada mahasiswa Brawijaya, mungkin nanti teman-teman siapa tahu tertarik untuk melakukan penelitian. Jadi mungkin di Malang ya, di Malang sekitarnya mungkin atau kita di sini juga atau sekitar tempat tinggal kita itu banyak polisi tidur ya atau gundukan ya, gundukan yang disebut polisi tidur. Nah, itu dimanfaatkan untuk pada saat kita jegluk. Nah, itu istilahnya itu ada semacam osilasi ya, jegluk gitu kan ya. Nah, itu kalau ada kumparan, ada magnet, maka akan menghasilkan arus listrik. Terus kalau kita perhatikan di Jepang itu, di YouTube ada videonya. Di Jepang itu kan banyak orang berjalan. Nah, di lantainya itu dipasang semacam tadi itu. Yang diinjak dia bisa naik turun gitu. Diinjak bisa naik turun tanpa mengganggu orang berjalan. Nah, di situ dikumpulkan maka akan menghasilkan arus arus akhirnya menghasilkan listrik ya. Satuan lain dari energi satuan dari joule yaitu kWh. 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Perbedaan daya dan energi listrik. Daya listrik mengukur seberapa cepat energi digunakan atau dihasilkan. Contoh lampu 10 watt menggunakan energi lambat daripada lampu 20 watt. Energi listrik mengukur total energi yang digunakan atau dihasilkan dalam periode tertentu. Contoh lampu 10 watt menyala selama 10 jam menggunakan energi 100 watt hour. Nah, dikalikan 10 kali 10, 100 watt per hour. Watt hour. Konsep dasar listrik. Tegangan, perbedaan potensial listrik, arus, aliran muatan listrik, resistansi hambatan terhadap aliran arus, hubungan tegangan arus dan resistansi berlaku hukum Ohm ya. V sama dengan I kali R. Rangkaian resistif. Rangkaian resistif adalah rangkaian yang hanya mengandung resistor atau R sebagai komponen utama. Resistor menghambat aliran arus listrik dan mengubah energi listrik menjadi panas. Jadi resistor itu menghambat arus ya, fungsinya menghambat arus dari arus listrik menjadi energi panas. Daya listrik pada rangkaian resistif.
daya listrik dihitung menggunakan rumus P sama dengan V kali I. P kita jabarkan sama dengan I kali R. Jadi di sini I kuadrat ya, maaf ini I kuadrat kali R. Atau sama dengan V kuadrat per R. Kita bisa jabarkan lagi gitu ya. Ini contoh grafik ya, contoh grafik pada saat bebannya resistif itu tidak ada pergeserannya antara arus pergeseran fase ya antara arus dan tegangan. Nah, ini ampere arus, volt tegangan. Jadi fasenya fasenya sama. Bentuk gelombangnya itu seirama gitu ya. Kalau besarnya pasti beda karena nanti ada variabel R atau resistor gitu. Bagaimana dengan rangkaian induktif? Rangkaian induktif adalah rangkaian yang mengandung induktor L sebagai komponen utama. Induktor menyimpan energi dalam bentuk dan magnet. Pada rangkaian AC, induktor menyebabkan pergeseran fase antara tegangan dan arus. Daya listrik pada rangkaian induktif, daya listrik terdiri dari dua komponen, yaitu daya aktif, P sama dengan P kali I cos I, di mana P adalah sudut fase antara tegangan dan arus. Daya reaktif, Q, Q sama dengan V kali I sin I. Contoh, sebuah induktor memiliki tegangan 220 volt, arus 5 ampere, sudut fase 90 derajat. Hitung daya aktif dan reaktifnya. Nah, tinggal kita masukkan dalam persamaan tersebut. P dengan 220, I dengan 5, cos 90. Cos 90 itu 0 ya. Jadi ini daya aktifnya 0. Sedangkan untuk daya reaktif, sin 90 adalah 1. Jadi 220 kali 5 sama dengan 1100 PA. Bagaimana dengan ini ya, maaf ini apa namanya bentuk gelombangnya ya. Jadi pada rangkaian AC, induktor menyebabkan pergeseran fase antara tegangan dan arus. Jadi ini bisa dikatakan arusnya itu mendahului, betul kan ya? Jadi gelombangnya volt masih di nol. Nah, ini ada pergeseran fase 90 derajat ya, 90 derajat mendahului dari tegangan. Bentuk gelombang beban itu lagging terlihat seperti dua ini, lagging. Bagaimana dengan rangkaian kapasitif? Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang mengubah kapasitor sebagai komponen utama. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Disimpan dalam bentuk medan listrik. Pada rangkaian AC, kapasitor menyebabkan pergeseran fase antara tegangan dan arus. Nah, ini sama dengan beban induktif ya. Kalau beban resistif tadi tidak ada pergeseran, kalau induktif dan kapasitif ada pergeseran. Daya listrik pada rangkaian kapasitif, daya listrik juga dari dua komponen, yaitu aktif dan reaktif. Secara persamaan sama ya, P sama dengan VI kali cos P, daya reaktif V kali I sama dengan, maaf, Q sama dengan V kali I kali sin P. Contoh, sebuah kapasitor memiliki tegangan 220 volt arus 5 ampere, sudut fase minus 90 derajat. Hitung daya aktif dan reaktifnya. Nah, ini sama ya. Cos 90 itu 0, sin minus 90 sama dengan minus 1, sehingga Q sama dengan 1100 VAR. Pada rangkaian AC, kapasitor menyebabkan pergeseran fase antara tegangan dan arus. Nah, di sini ampere, ampernya tertinggal ya. Ampernya tertinggal 90 derajat dibandingkan dengan tegangan. Jadi yang warna warna ini, warna apa namanya? eh Magenta ya. Sebentar. Mana caranya hold-nya ini ya? Stop. Pause-nya nggak ada pause-nya. Bentar ya.
Maaf, tadi ada tukang sampah. Kita lanjutkan ya. Jadi gambar apa sinyal berwarna magenta ya. Magenta ini arus. Arus yang tertinggal dibandingkan dengan tegangan. Rangkaian RLC. Rangkaian RLC itu rangkaian berarti resistif, induktif, dan kapasitif. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang mengandung resistor, induktor, kapasitor. Rangkaian ini memiliki sifat resistif, induktif, dan kapasitif sekaligus. Kalau tadi itu satu-satu, nah kalau ini sekaligus. Ini rangkaian RLC yang kita bahas di sini rangkaian seri ya. Rangkaian seri. Rangkaian ini memiliki sifat resistif, induktif, dan kapasitif sekaligus. Karena resistor ya resistif, induktor induktif, kapasitor kapasitif. Daya listrik pada rangkaian RLC itu ada tiga. Ya, ada tiga komponen yaitu daya aktif atau P, daya reaktif atau Q, daya semu atau S. Jadi kalau kita lihat dari segitiga ini seperti segitiga Pitagoras ya. Ini ada watt, P, daya aktif, ada Q, daya reaktif, dan semu. Jadi semu itu kalau kita lihat dulu lah ininya bersamanya ya. Aktif V kali I cos Q, reaktif V kali I sin Q, daya semu S V kali I. Nah, atau S adalah akar ya, ini akar ya. Ini saya kesulitan kalau di mana di PPT itu nggak kayak di Word gitu ada equation yang bisa untuk nulis. Jadi akar akar 2 dari penjumlahan kuadrat daya P dan daya Q. Nah, ini seperti rumus Pitagoras ya. Atau langsung sama dengan V kali I. Tidak pakai cos atau sin. Itu daya semu. Nah, daya semu satuannya volt ampere. Kalau ini watt, kalau ini volt ampere apa reaktif ya. Contoh, sebuah rangkaian RLC memiliki tegangan 220 volt, arus 5 ampere, dan sudut fase 30 derajat. Itu daya aktif, reaktif, dan semuanya. Nah, ini kalau kita hafal persamanya, tinggal gampang ya. Cos 30 itu ya bisa dihitung lah dengan kalkulator ya. Cos 30 sehingga menghasilkan seperti ini. Sedangkan daya semu V kali I langsung 220 kali 5 sama dengan volt ampere. Daya semu. Ini tabel ya, tabel perbandingan daya resistif, induktif, kapasitif pada rangkaian RLC. Nah, komponen utama resistor, daya resistif, induktif, induktor, kapasitif, kapasitor, rangkaian RLC semuanya ada. Daya aktif sama dengan P sama dengan V kali I. Untuk daya reaktifnya itu nol, daya aktifnya ini, daya semuanya ini. Nah, kalau daya semu semuanya ada ya, karena V kali I langsung. Sedangkan untuk tadi itu cos misalkan, nah kalau kenapa ini daya reaktif nol ya? Karena tidak ada ini ya, berdasarkan fase ya. Jadi tidak ada rumus yang V kali I kali cos atau V kali I kali sin ya. Nah, sedangkan untuk induktor tadi harus mendahului. Untuk kapasitor harus tertinggal. Jadi ada perbedaan fase atau pi ini ya. Poin penting, rangkaian resistif hanya memiliki daya aktif. Nah, ini poin pentingnya ya. Kita harus bisa mengingat-ingat atau memahami bahwa rangkaian resistif hanya memiliki daya aktif. Rangkaian induktif dan kapasitif memiliki daya reaktif. Rangkaian LC memiliki daya aktif, reaktif, dan semu. Nah, lengkap.
kalau ada rangkaian komponen RLC ya. Ini contoh ya, contoh. Nah, contoh sederhana sih. Contoh-contoh ada tegangan, ada arus, hitung dayanya tinggal P sama dengan V kali I sama dengan 110 watt. Berarti ini bisa kita bilang ini rangkaian resistif ya, karena tidak ada pergeseran fasa. Ini juga sama contoh, kita misalkan jika ada listrik 110 watt digunakan selama 10 jam, berapa energi listriknya? B sama dengan berapa energi ya? Energi apa namanya? Energi itu ya daya dikalikan waktu gitu ya. Daya dikalikan waktu. Bentar. Nah, daya dikalikan waktu ya. Energi adalah daya dikalikan waktu ya. Kalau kita merujuk ke rumus daya, daya adalah waktu per T. Nah, kalau daya energi berarti P kali T. Maaf, energi tadi ya, bukan daya. Berapa energi? Energi berarti P kali T. Yaitu P daya 110 watt dikalikan waktu 10 jam 1100 watt hour atau 1,1 kWh bagi 1,1 kilowatt hour. Faktor, oh, faktor mengenai daya ini seperti yang pertama-tama kali ya, tegangan, arus, resistor, resistansi, daya, dan waktu. Nah, kita masuk ke efisiensi energi. Definisi perbandingan antara energi keluaran dan energi masukan. Jadi efisiensi itu perbandingan antara keluaran dan masukan. Jadi ada suatu sistem, ada masukan, ada keluaran. Nah, di antara masukan dan keluaran itu kan ada proses atau sistem yang lain, sehingga untuk mengetahui efisiensi keluaran per masukan. Apakah ada yang efisiensi 100%? Ya, insya Allah mustahil, nggak ada ya. Artinya keluaran, masukan sama dengan keluaran itu kayaknya nggak mungkin. Pasti ada penurunan di dalam sistem antara masukan dan keluaran. Maka di situ disebut efisiensi. Jadi energi keluaran dibagi dengan energi masukan dikalikan 100%. Nah, kita satunya persentase 100%. Contoh, sebuah motor listrik memiliki energi masukan 500 Joule dan energi keluarannya 400 Joule. Hitung efisiensinya. Keluaran ini salah ini ya. Keluarannya kan 400, masukannya 500. Aduh, maaf nih salah nih. Ini maaf nih. Harusnya 400 plus 500 ya. Koreksi ya, teman-teman ya. Ini 400 per 500 kalikan 100%. Nah, kalau 500 dibagi 400 ini kan lebih dari 100% kan nggak mungkin. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perbandingan antara keluaran dan masukan. Maaf ya, ini direvisi ya. Jadi ini kalau mau revisi langsung bisa sih sepertinya. Coba saya revisi langsung ya. Nah, ini 400 dibagi 500. Nah, begini ya. 400 bagi 500 kalikan 100%. 4 bagi 5, 4, coba kalkulator ya. 4 dibagi 5, nah 0,8 ya. Kalikan 100, benar 80%. Oke. Aplikasi efisiensi energi dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat elektronik. Lampu LED memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi daripada lampu pijar. Nah, ini secara umum kita sudah sepakat ya dalam kehidupan sehari-hari
Dengan perkembangan teknologi, maka LED lebih efisiensi dibandingkan dengan lampu pijar. Contoh lampu LED 10 watt menghasilkan cahaya setara dengan lampu pijar 60 watt. Nah, ini kalau kita beli lampu ya, umumnya sekarang lampunya pakai LED dan di situ menyatakan perbandingan antara LED dengan lampu pijar. Karena lampu pijar itu pakai filamen ya, pakai filamen yang bisa memancarkan cahaya karena kena panas. Dalam transportasi, kendaraan listrik memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi daripada kendaraan berbahan bakar fosil dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Contoh, motor listrik memiliki efisiensi sekitar 80 sampai 90%, sedangkan mesin bensin hanya sekitar 20 sampai 30%. Dalam dunia industri, mesin-mesin industri dirancang untuk memaksimalkan efisiensi energi. Contoh penggunaan sistem pemulihan panas untuk mengurangi kehilangan energi dalam industri ya. Nah, ini contoh energi pada baterai ya. Kapasitas baterai satuan miliampere hour. Nanti kalau kita lihat misalkan di HP kita, kalau kita buka dalamannya, biasanya ada tulisan baterainya itu miliampere hour, misalnya 3.000 atau 5.000. Nah, ini seperti contoh ya. Baterai smartphone memiliki 3.000 miliampere hour. Nah, contoh soal sebuah baterai 3.000 miliampere hour dengan tegangan 3,7 volt, hitung energinya. Nah, energi adalah W sama dengan P dikalikan V, V ya. Tegangan V dikalikan apa namanya ini? Dayanya 300 miliampere hour jadi sama dengan eh energinya 11,1 watt hour. Faktor daya atau power factor. Jenis-jenis faktor daya ada faktor daya lagging. Jadi ketika arus tertinggal lagging dari tegangan. Umumnya disebabkan oleh beban induktif. Nah, tadi sudah disinggung di grafik atau pembahasan slide sebelumnya ya, bahwa pada induktor arus arus mendahului ya, lagging induktif seperti motor listrik, transformator atau lampu pijar. Contoh faktor daya 0,8 lagging. Daya leading. Jadi ketika arus mendahului leading, tegangan umumnya disebabkan oleh beban kapasitif seperti kapasitor atau sistem dengan kompensasi daya reaktif. Nah, leading. Faktor daya unit satu. Jadi ketika arus dan tekanan fasa tidak ada perbedaan fasa. Beban murni resistif seperti pemanas listrik memiliki faktor daya unity. Faktor daya misalkan satu. Induktif tadi tertinggal ya. Tertinggal ya lagging. Coba kita lihat grafiknya. Kapasitif, induktif. Nah, tertinggal ya. Oke ya, sepakat ya. Tertinggal ya. Tertinggal. Lagging. Kalau ini, sebentar. Arusnya ini tertinggal. Kalau ini arusnya mendahului. Nah, ini arusnya tertinggal ya. Ini kan tertinggal ya. Kalau ini arusnya mendahului ya benar. Ini arusnya mendahului. Mendahului tekanannya tinggal. Dah sepakat ya. Udah benar ya. Nggak ada masalah ya. Nah, dah oke. Terus grafik di diagram faktor daya tadi sudah dibuatkan daya semu seperti ini ya. Tadi yang segitiga Pitagoras PA. Ini daya reaktif sama aktif ya. Daya aktif, daya reaktif. Grafik tegangan dan arus menunjukkan pergeseran fase antara V dan I. Lagging berarti arus tertinggal dari tegangan. Tadi sudah dibahas. Terus arus mendahului tegangan kalau leading ya. Grafik tadi, ini cuma pengulangan. Pentingnya faktor daya, efisiensi energi. Faktor daya yang rendah menunjukkan efisiensi penggunaan efisiensi penggunaan daya listrik.
Contoh faktor daya 0,7 berarti hanya 70% dari daya yang digunakan untuk kerja nyata. Biaya listrik perusahaan listrik sering mengenakan biaya ditambah untuk pelanggan dengan faktor daya rendah. Nah, kapasitas sistem, faktor daya yang rendah memerlukan kapasitas sistem yang lebih besar untuk mengirimkan daya yang sama. Cara meningkatkan faktor daya, pemasangan kapasitor. Kapasitor digunakan untuk mengkompensasi daya reaktif pada beban induktif. Penggunaan beban yang efisien, mengganti motor listrik atau perangkat lain dengan versi yang lebih efisien. Manajemen beban menghindari penggunaan beban itu secara bersamaan. Jadi kalau kita punya pengalaman ya, kayak di rumah saya ini saya pasang alat apa ini namanya ini ya. Ini untuk jadi kalau motor atau pompa air ya, pompa air itu kan pompa air bisa kita bilang dia itu beban induktif ya, karena dia kan kumparan tuh. Jadi biasanya saya itu nggak tahu ini pompa airnya ini kalau dinyalakan dia tuh nggak langsung gitu, nggak langsung nyala. Tadi dia tuh agak ngeben gitu bahasanya ya. Saya nggak tahu ini kenapa gitu. Nah biasanya itu kalau terlalu lama dia belum belum bekerja, listrik jelek. Nah alhamdulillah setelah saya belikan alat semacam ini, yang umumnya itu tadi untuk memperbaiki faktor daya electricity saving box ini namanya ya. Harganya sih murah sih, sekitar berapa 50 ribuan ya. Nah setelah saya pasang alat ini nggak pernah jeklek. Nah kalau kita selidiki dari tutorial yang ada ini sebenarnya itu isinya kapasitor ya. Ya tadi itu untuk mengkompensasi daya reaktif beban induktif menggunakan kapasitor ya. Kapasitor digunakan untuk mengkonsumsi karena kapasitor itu menyimpan energi. Fungsinya menyimpan energi kapasitor. Ya alhamdulillah setelah dipasang alat ini dia tidak ngegrek ya. Itu mungkin teman-teman kalau punya pengalaman yang sama bisa dicoba ya. Contoh aplikasi faktor daya pada industri pabrik dengan banyak motor listrik sering menggunakan kapasitor bank untuk meningkatkan faktor daya. Nah kan faktor daya kan kalau bisa kan 1, 0,8, 0,9, nol dayanya bagaimana mendekati 1 gitu ya. Dalam rumah tangga, lampu LED memiliki faktor daya yang lebih baik daripada lampu pijar. Nah, ini sudah secara umum bisa dipahami ya, meskipun apa namanya tidak ngerti teorinya lah gitu ya. Masyarakat mungkin sudah paham lah. Nah, ini ada energi terbarukan ya. Ada energi surya, energi angin, energi hidro. Sudah selesai. Energi surya kita ketahui tentang energi matahari ya. Surya, matahari, energi angin, hidro, energi air. Nah, ini selipan aja ada energi terbarukan ya. Kita bisa membangkitkan listrik dari sumber cahaya matahari atau dari angin, dari air atau umumnya disebut PLTA gitu ya. Kesimpulan poin penting, daya listrik adalah laju penggunaan energi, ya, energi persatuan waktu tadi. Energi listrik adalah total kerja yang dihasilkan. Energi listrik total kerja yang dihasilkan atau P kalikan T tadi. Hubungan antara daya energi, tegangan, arus, dan waktu sangat penting dalam teknik tenaga listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilakan jika ada pertanyaan atau ide, gagasan atau apa saja untuk disampaikan. Ini referensi ya, bisa kita cari secara online. Dari saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.